Setiap perjalanan memiliki tujuan. Tujuan kami adalah sebuah rumah di mana hati menemukan tempatnya yang paling damai. Di sini, keceriaan tidak mengenal batas dan kursi roda hanyalah alat bantu, bukan penghalang mimpi. Kami akan membawa Sobat WEI memasuki peninggalan Sang Sri Kandi yang penuh inspirasi, sekaligus belajar dari anak-anak spesial di ruang yang inklusif. Kalau ini namanya Yusuf. 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 Hai abang. Hai abang Ucup. Dia jago kalau untuk Canva. Dia pernah jadi Canva. salah satu juara untuk Canva. Apa ngedesain apa? Ngedesain apa aja yang dia mau, dia bisa. Jadi mereka itu untuk daya ingatnya dan terus mengulang. Iya. Nah, kebetulan ini adalah November. Bulan November dia untuk menyocokkan kalender. Tanggal 1 tuh hari apa, tanggal 2 tuh hari apa. Jadi mereka tahu dan mereka menggunakan seragamnya Seragam apa, iya. Atau berarti sekolah ini punya seragam juga? Iya, ada seragamnya. Mereka ini termasuk SMP. SMP, oh iya, Ya, roknya biru ya. SMP. Kelas kami tidak bisa lebih banyak karena dengan pengajarannya mereka kan yang satu-satu. Iya. Nah, jadi hanya 4 anak atau 5 anak satu per kelas. Iya, betul. Sayap Ibu itu didirikan tahun 1955 oleh Ibu Sulistina Sutomo, istri dari Jenderal Sutomo. Dia itu pencetusnya. Kenapa sih dia membuat Yayasan Sayap Ibu? Karena dia peduli sekali dengan anak-anak yang ditelantarkan pada tahun 1955 itu. Peperangan, terus menjual organ tubuh karena ekonomi lagi kacau ya. Jadi dia menampung anak-anak yang ibunya atau orang tuanya bekerja, anak-anak itu ditampung di rumahnya. Tapi lama-kelamaan anak-anak itu ditinggal gitu, mungkin ya nggak tahu ya bapaknya kemana atau mencari nafkah di antar pulau atau apa. Kita membina anak-anak di dalam panti dan anak-anak di luar panti. Jadi anak-anak di dalam panti itu anak-anak yang tidak diketahui atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya dan diserahkan oleh pemerintah. Nah, cabang Sayap Ibu Banten ini adalah inisiatif dari Ibu Nasution, istri Jenderal Besar Nasution. Jadi alhamdulillah sih Sayap Ibu ini dipelopori oleh orang-orang yang hebat-hebat. Di sini adalah ruang terapi. Terapi. Namanya ruang hidro. Jadi di mana anak-anak itu kan kaku ya badan-badannya, semakin usia bertambah semakin badan dia dan ototnya itu kaku, bukan lemas dia. Jadi kalau mereka di dalam air itu mereka bisa mengapung. Mereka bisa setidaknya walaupun tidak lurus badannya mereka bisa luruskan badannya dan dia bergerak. Jadi seperti kita olahraga berenang lainnya, dan kita juga punya instruktur untuk berenangnya seperti itu. Jadi mereka pada berenang setiap pagi sama setiap sore pagi atau? Kalau nggak salah Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu. Schedule mereka tuh Senin, Rabu, Jumat. Halo, selamat pagi. Nah, halo. Ini siapa? Siapa namanya? Airunisa. Kalau ini Neneng. Nah, ini Anissa. Jadi hidrosifalos dan kebetulan sudah berhasil operasinya. Jadi di dalam kepalanya ada selang yang dimana untuk cairannya itu dibuang langsung. Nah, ini ada shopping. Kakak yang pergi shopping ya, Kakak Anissa. Si keren. Ini shoppingnya? Mereka ke pasar, iya ke pasar segar atau kadang-kadang mereka ke toko biru atau toko merah. Mereka ke sana. Kalau yang kelas pagi itu kan karena anak-anaknya mampu, jadi untuk masaknya juga menunya kita sesuaiin sama kemampuannya mereka. Misalkan kayak sekarang, kalian mau masak apa nanti hari Rabu? Masak apa? Udang saus mentega. Satu momen yang kayak anak-anaknya nggak bisa terkendali gitu atau? Kalau untuk kelas pagi kita sih alhamdulillah terkendali semua, cuman memang tergantung mood aja sih Kak. Sama seperti kita kalau moodnya lagi kurang baik kan pasti anaknya itu diem aja gitu. Dalam belanja itu kan bukan cuma beli tapi ada belajar matematikanya, terus literasinya juga ada, seperti itu juga dia harus tahu gitu. Permisi. Oh, lagi jahit, pinternya. Ya, meme sarangnya.
itu anak kan dengan Keterbatasan. keterbatasan kemampuan mereka Iya. kan. Jadi kita harus menunggu reaksi mereka. Kalau kita mau memandirikan itu anak ya, atau anak itu bisa mandiri di suatu hari, tentunya kita harus melatih mereka untuk mandiri pada dirinya Iya. sendiri. Harus sabar, Harus pelan-pelan. Sabar itu penting. Kunci utamanya. Kunci utamanya Iya. kan dari hati ya. Ya, ini memang sebenarnya masih kelas 2 SMP, masuk kelas 1 SMA, jadi mereka punya vokasional pilihan. Salah satunya ada jahit juga, kemudian memang ada kegiatan di kerumah tanggaan membantu orang tuanya atau pendampingnya di asrama untuk kegiatan fungsional kayak laundry, kemudian nyuci piring, buang nyuci sampah dan piring, lain-lain buang gitu. sampah, ya. Mereka kalau kita fasilitasi tentunya pasti Tuhan menciptakan emang udah diciptakan begitu ya. Ada dunia lain yang kita harus memperhatikan mereka dan mengoptimalkan potensi mereka. Ya kita belum tahu, tapi dengan adanya assessment, melihat kemampuan mereka, ternyata bisa gitu loh. Dan kebetulan ini dapurnya anak-anak untuk belajar gitu. Tidak ada pisau ya di sini ya Pak ya. Jadi mereka kalau pisau itu ke guru. Jadi kalau untuk ngupas-ngupas segala macam mereka pakai tangan. Jadi kita ada pisau modifikasi khusus, beberapa anak kita ajarkan menggunakan alat modifikasi tersebut. Jadi semuanya adaptif kita. Tidak dipegang ya. pisaunya, Jadi memang cuman dorong setengah tangan. Setengah tangan. Nak. Ada. Tahu bahaya. Oh, tahu dia. Oh. Ini nih, Ini lagi ngapain ini? Pak Tini. Mbak Tini, halo. Halo. Lagi sekolah ya? Sekolah dia. Ini Tini. Ini Fitri, ini Tini. Mbak Tini bobo ngantuk Mbak Tini. Pantes saya panggil Tini diam aja pas salah manggil saya Fitri. Nah, di sini kelas rekreasional. Tadi kita habis bikin tarik benang. Nah, ini lagi istirahat dulu sambil dengerin refleksi. Nah, sambil di refleksi ini saya message hijab. Ini kan tadi kan kaku nih. Iya. Oh, enak sekali di masasnya. Nah, biar nggak terlalu kaku. Gitu ya, Pak. Dibuka. Pantas bobo. Hasilnya mereka tote bag. Nah, iya mereka jago tuh. Warna biru, Nah, tote bag seperti ini. warna hijau. Daun, itu daunnya Pak ya? Ini motif tarik benang. Oh, namanya. tarik benang. Tapi berarti pelatihannya tuh kayak sambil berenang minum air ya. Iya, Jadi kayak selain melatih motorik Iya. tapi bisa belajar menghasilkan juga. menghasilkan, dan Iya. kita tidak menjual kemiskinan. Sorry, Iya, maaf ya. benar-benar. Karena kita nggak mau orang tuh menjual, aduh kasihan ya, enggak. Dia berproduksi nih, dia Iya. berkarya, dan hargailah karyanya dia, Iya, itu benar, aja. benar. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa Jangan gitu. ngasihin dia karena kekurangannya Iya. aja ya. Tapi kayak Jadi sambil nunggu snack, refleksi dulu. Malah tidur. Jadi kan habis selesai dia pagi berkegiatan, kita kan nggak semua langsung kegiatan, jadi iya. ada step-stepnya gitu. Benar. Nanti habis selesai berkegiatan, kita relaksasi dulu pakai musik, ya. pakai ini Iya. sambil relaksasi. Cuman rata-rata emang gitu ya, kalau habis relaksasi pasti Pengantuk. tidur enak gitu. Gitu ya. Belum. Oh, kenapa Bang? Abang kenapa? No. Abang kenapa? Ntar tunggu, sabar. Iya. Belum waktunya. Oke. Biasa snack. Oh, sebenarnya. Jadi fisioterapis di sini ini penting banget karena mereka kan kaku ya. Jadi itu harus setiap hari untuk bisa dia melemaskan otot-ototnya. dipijat-pijat gitu tuh. Ya. Oke. Oke. Nah, posisi Oke. kakinya nggak boleh gantung. Iya. Sakit, Nak? Iya. Nah, sini. Oke? Ntar dia gerak-gerak, merosot lagi, merosot lagi. Goal kita adalah mereka mandiri. Mereka mandiri untuk diri sendiri aja, ya kan? Misalnya untuk ke toilet training, untuk mandi, gitu. Untuk masak dia bisa sendiri atau dengan segala keterbatasannya. Kayak tadi aku lihat siapa Mbak Bella namanya, Kak Bella. Ya, aku lihat Kak Bella itu kayak kalau misalnya enggak diperhatikan dengan apa namanya dan dibina, iya.
dengan sesama kan kayak ya udah kelihatannya kayak oke, mungkin dia tangan kakinya udah nggak bisa, ya udah mau ngapain lagi. Tapi ternyata tuh dia pintar, dia bisa kali-kali dia bisa tambah-tambah, dia tahu huruf semuanya. Aku tadi kayak keren banget. Ada tadi dia mau nanti ada klipnya mungkin dimasukin, ada yang ngoperasiin pakai head pointer, pakai head pointer. Keren banget. Jadi itu sejarahnya, itu lama sekali kita membuat supaya Bella menjadi seorang mandiri yang bisa berpikir, bisa bertanya jawab. Dia sekarang sudah menjadi asistennya accounting. Ucup yang toko tunai ini tadi udah lihat kan. Nah, dia menghitung itu. Ucup tuh sebagai manajer toko tunai, dia timnya menghitung laba rugi pembeliannya setiap karya-karya anak kita. Dan Ucup tahu persis, dia tahu kebanyakan nol gitu. Jadi dia hapus lagi gitu. Jadi benar-benar tuh anak hebat banget tuh timnya itu. Ya, kita ada jalur khusus untuk yang kursi roda. Jadi mereka seperti ini supaya tidak pakai tangga. Ini dibuat sangat disabilitas friendly ya, bisa diakses sama kursi roda. Saya sih maunya pemerintah juga bisa seperti ini ya. Iya, sarana-sarana umum. Ya. Nah, ini untuk asrama putri. Oh iya. Asrama putri kita ada di sini. Nah, ini mumpung anak-anak ada di luar. Halo. Permisi ya. Oh, lagi terapi. Ibu Ai, olahraga. Stretching. Di sini kan anak-anak itu asuh dan aku bisa bahasanya rehabilitasi mungkin bisa rehabilitasi. Rehabilitasi kan nggak cuma dalam bentuk fisik, tapi juga psikis sama sosialnya juga kan. Itu gimana sih Bu? Ada tantangannya nggak? Banyak sih. Kita nih sebagai pengurus ya. Pengurus tuh relawan sih sebenarnya, tapi saya bilang saya juga bukan relawan profesional, karena kalau nggak profesional iya cuma gue kan relawan gitu loh ya, tergantung waktu aku gitu kan, saya mau datang mau enggak. Tapi kan kalau kita punya komitmen, itu komitmen yang penting kan ya, komitmen bagaimana kita mau duduk di sini gak digaji tapi lo harus bikin ini bagus berjalan. Tapi kalau aku boleh tahu nih, kalau anak-anak yang di sini kan banyak kan kayak cerebral palsy, autis, Down syndrome gitu-gitu. Tapi kan semuanya segala macam disabilitas, you name it ada deh. Iya, tapi kan biasanya tuh multi disabilitas kan. Biasanya tuh kalau aku boleh tahu kayak faktor utama penyebabnya tuh kenapa sih? Banyak sih ya penyebabnya tuh ya, kayak gini, senang sesaat ya kan, antara laki dan perempuan. Terus kemudian dia tidak dikehendaki, dia ternyata hamil, dia mau aborsi kan. Nah, dia minum obat lah segala macam ramuan yang janinnya kuat gitu loh, tapi sudah hancur di dalamnya. Terjadilah disabilitas jadi cacat, disabilitas gitu kan. Habis itu dia lahir boal. Karena dia juga malu, aib segala macam. Perkembangannya terganggu ya karena obat-obat. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya lagi mungkin dari keluarga prasejahtera atau apa yang ngangon kambing, ayam segala macam dan tidak punya biaya untuk memeriksa kehamilannya rutin. Habis itu megang atau dia hamil gitu kan, dia makan, masak segala macam di satu bubuk itu. Dan itu yang prasejahtera itu seperti itu. Terus dia kalau pusing-pusing minum aspirin. Apa namanya, penyebab utamanya itu terjadi pas 3 bulan kehamilannya. Itu. Ya, ini lagi belajar apa Ibu? Hari ini kita kegiatannya mau berkebun. Nah, kita boleh lihat nggak berkebunnya? Asik. Ayo, asik mau berkebun. Dekat SD. Iya, betul, ini SD. Dan mereka memang seperti yang saya bilang tadi, mereka diajarkan untuk semuanya mereka lakukan sendiri. Jadi walaupun salah nanti dibenerin kayak gitu. Jadi mereka kenapa dididik dari sekarang supaya nanti pada saat mereka dewasa mereka bisa membawa diri mereka sendiri. Coba ayo siram. Aduh, hati-hati. Bisa Bu. Bisa. Ayo. Alika bisa. Hati-hati ya nak. Oke. Oh pinter. Mana lagi mau ke sini? Lewat sini dulu. Permisi. Oke. Ayo.
Hap. Oh ini oh. Nah tadi kasusnya seperti itu kan. Kenapa itu mungkin ya sebelum hamil dia ada apa gitu kan gitu, atau turunan atau apa, kan banyak sekali gennya segala macam. Nutrisi juga pengaruh. Nutrisi benar kan, pengaruh dari prasejahtera, besok mau makan apa, ini anak disabilitas, dan itu problematikanya banyak banget, dan itu sekitar 450-an, 70% di Jabodetabek, 30% di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi itu yang itu yang kita bina, dan Sayap Ibu di sini itu jadi kayak headquarternya, terus itu unit pelayanan disabilitas itu adalah shelternya. Jadi mendekati pemukiman mereka. Mereka kan anaknya semakin lama semakin dewasa. Kendaraan yang paling dia punya motor, ya kan, atau angkot. Dia harus membopok tuh anak untuk itu. Jadi kita mendekati, kita punya shelter di UPD Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, sama di Curug. Curug tuh udah Depok sih, tapi itu kita bikin karena ya meluas karena disabilitas. Nah di situ itu RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat. Kita sebutnya, kita bikin istilahnya paguyuban keluarga disabilitas mandiri. Jadi ada orang tua yang punya rumah agak besar, tapi prasejahtera juga. Dia menampung 80-an sampai 100-an anak setiap 3 kali seminggu kalau nggak salah. Itu ada pendidikan, ada fisioterapi, ada kesehatan juga, kerjasama dengan puskesmas. Jadi itu benar-benar berbasis masyarakat. Jadi iuran sendiri. Sementara yang ini masih kita subsidi sih. Biar orang tuanya juga diberdayakan. Betul. Apa sih harapan jangka panjang dari Yayasan Sayap Ibu dalam mendampingi anak-anak disabilitas ini? Nah, jadi satu adalah sekolah kita terbangun ya, jangka pendek yang sekolah kita terbangun, dan 100 anak yayasan penyandang disabilitas bisa bersekolah di sini, bisa mendapatkan ilmu dan bisa mandiri. Kemudian juga menjadikan kampung disabilitas. Nah, itu kemudian, dan kita juga bisa kayak tadi yang anak-anak yang sudah lulus sekolah itu vokasional, dia kan harus berkarya. Kemudian kita juga tadi ada warung tunai yang kita menjual hasil karya dari anak-anak binaan kita, non panti atau anak panti ataupun ibu-ibunya ya. Dan kita juga mau memisahkan ini satu produk yang tidak produk apa namanya? Karya yang tidak bukan makanan, satu lagi makanan. Nah itu nanti di dekat ruang tunggu di pos satpam itu akan kita bagusin lagi supaya bisa menunggu ibu-ibu yang binaan itu datang ke sini, atau supir atau apa untuk bikin kafe. Jadi anak-anak kita bisa surfing di situ. Itu juga menjadi lahan bekerja. Jadi kita dari gedung yang utama itu kita akan melihat merevitalisasi juga kebutuhan mereka. Jadi kita akan bikin 3 kategori, 1 untuk private ya kamar, 2 semi private yaitu untuk fisioterapi atau hidroterapi atau apa, yang ketiga adalah umum. Ya, misalnya umum ya kayak tadi kebun kampung disabilitas. Jadi itu juga diharapkan anak-anak di kampung disabilitas, anak-anak disabilitas kita bisa mengajarkan misalnya kayak liburan anak-anak nih sekolah, anak TK datang ke sini berkunjung, oke, kita bertanam ya. Nah, anak-anak kita menjaga di situ. Itu kan juga saling memberdayakan juga. Seperti itu. Jadi itu yang mimpi besar kita dan punya dana abadi. Amin. Oke, mudah-mudahan terrealisasi ya teman-teman semua. Doain selalu Ibu. Oke Ibu, boleh nggak kasih kata-kata bisik-bisik hari ini buat mungkin buat anak-anak yang ada di Yayasan Sayap Ibu, atau mungkin untuk teman-teman disabilitas di luar sana, atau untuk Sobat WI secara general mungkin bisa langsung? Oke, apa ya? Saya ingin kami menghimbau seluruh masyarakat Indonesia atau di luar negeri yang mendengar acara ini untuk peduli penyandang disabilitas, karena mereka ada dan mereka bisa berkarya karena kalian semuanya. Dan saya percaya banget bahwa kamu anak-anak disabilitas itu adalah unik, bisa berkarya dan mampu kalau kita memberikan fasilitas kepada mereka. I love you, anak-anak istimewa Yayasan Sayap Ibu cabang Provinsi Banten. Terima kasih semuanya. Thank you. Dadah.